Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan historiografi di Indonesia. Perkembangan historiografi diawali dengan historiografi tradisional, kemudian historiografi kolonial, historiografi nasional, dan historiografi modern. Historiografi tradisional, penulisan sejarah yang bercorak historiografi tradisional di Indonesia sudah dimulai sejak zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha sampai pada masuknya dan berkembangnya Islam di Indonesia. Ciri-ciri historiografi tradisional yang pertama, bersifat istana sentris karena berpusat pada keinginan dan kepentingan raja. Yang kedua, feodalis aristokratis karena berfokus pada keinginan kaum bangsawan, kaum feodal, bukan kehidupan rakyat jelata. Ketiga, subjektivitas tinggi, karena penulis hanya mencatat peristiwa penting di kerajaan dan atas permintaan sang raja. Keempat, bertujuan untuk melegitimasi dan melanggengkan kekuasaan raja. Kelima, banyak mengandung anakronisme dalam penyusunannya. Keenam, realitas bercampur mitos dan penulisannya tidak disusun secara ilmiah. Ketujuh, sumber-sumber datanya sulit ditelusuri. Dan yang kedelapan, bersifat regiosentris, di mana banyak dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat tempat naskah tersebut ditulis. Jenis-jenis karya yang dapat dikategorikan dalam historiografi tradisional adalah 1. Prasasti pada masa Hindu-Buddha, yang kedua babat, dan yang ketiga adalah hikayat. Contohnya adalah babat Tanah Jawi. Historiografi kolonial adalah karya-karya sejarah atau tulisan sejarah yang umumnya ditulis pada masa pemerintah kolonial, yaitu sejak zaman VOC sampai ketika pemerintah Hindia Belanda berakhir dan takluk kepada Jepang, tahun 1942. Ciri-ciri historiografi kolonial yang pertama, bersifat Eropa sentris atau Belanda sentris. Yang kedua, fokus utama historiografi kolonial adalah kehidupan warga Belanda di Indonesia. Yang ketiga, terlalu subjektif. Contohnya adalah Nederland Indie, suatu istilah yang menyiratkan kepemilikan Indonesia oleh Belanda. Dan yang keempat, penulisan sejarah bertujuan untuk mempertahankan status quo kolonialis di Indonesia. Dan yang kelima, para tokoh perlawanan Indonesia atau Bumiputra dianggap sebagai pengkhianat atau pemberontak. Contoh karya historiografi kolonial adalah The History of Java, karya Thomas Stamford Raffles. Historiografi nasional, penulisan sejarah dengan bangsa Indonesia sebagai aktor utamanya, mulai marak setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Penulisan kemudian diarahkan untuk kepentingan nasional bangsa Indonesia, menempatkan rakyat Indonesia sebagai pemeran serta pelaku utama dari sejarahnya sendiri. Ciri-ciri historiografi nasional: 1. Bersifat Indonesia sentris. Yang kedua, bercerita tentang dekolonisasi sejarah. Yang ketiga, bersifat politis dan ideologis. Yang keempat, ciri kritis dan ilmiahnya kurang diperhatikan. Dan yang kelima, bertujuan membangun karakter bangsa dan membakar semangat nasionalisme. Contoh karya historiografi nasional adalah buku Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia karya Dr. A.H. Nasution. Historiografi modern merupakan penulisan sejarah Indonesia dengan tidak mengabaikan unsur kritis demi rasa nasionalisme. Historiografi modern menuntut ketepatan metodologi dalam usaha mendapatkan fakta sejarah, secermat mungkin, mengadakan rekonstruksi, serta menerangkan sebaik mungkin sesuai dengan kaidah ilmiah. Ciri historiografi modern yang pertama, merekonstruksi peristiwa sejarah berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah atau sesuai dengan metode penelitian sejarah. Yang kedua, mengkritik historiografi nasional. Dan yang ketiga, memunculkan terobosan-terobosan baru, salah satunya memunculkan peranan rakyat cilik atau wong cilik sebagai pelaku sejarah.
Contoh karya historiografi modern adalah Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut karya Adrian B. Lapien. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.